pendidikan itu memang pengabdian yang utama ya. Nangis-nangis di jalan sudah pernah saya rasakan. Tapi saya jalani, saya nikmati dengan bersyukur. Kalau saya diakali, disakiti, sudah pernah rasakan semuanya. Jadi saya itu merasa nggak pernah dihargai sebagai seorang istri. Anak itu bukan menjadikan alasan untuk kita bertahan dalam rumah tangga. Lebih baik, Pak, perceraian yang sehat daripada rumah tangga yang sakit. Tuh kalau saya membahas soal anak, Pak, melo saya mesti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Guru. Jadi di video kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu apa Bu? Staf yayasan, lupa. Staf yayasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, beliau ini single parents. Beliau sangat, kalau dibilang laki kayak laki gimana? Mengalahkan laki-laki lah tangguhnya. Jadi laki-laki. ya, nanti kita akan mengulas, menanyakan bagaimana perjalanannya, mulai dari awal gimana kehidupannya sampai akhirnya bisa menjadi staf yayasan di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi perkenalkan, di samping saya Ibu Ervina Lukista Sari SP ya. Jadi panggilannya yang lebih akrab biasanya di sini panggilannya Bu Vivin. Saya juga agak heran sih, padahal namanya kan Ervina Lukista Sari. Kenapa bisa jadi Bu Vivin gitu? Itu panggilan kecil, Pak. Kalau di kuliah itu Vina sih. Vina. Iya. Vina. Oh iya, Vina. Ya. Kalau di rumah itu mungkin orang desa ya, logatnya Vina, enakan Vivin gitu. Sebenarnya lebih enak Vivin ya. Kami juga yang staf baik guru ataupun karyawan di Yayasan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sering manggilnya Bu Vivin. Nama tenarnya. Oh, nama tenar ya. Oke. Nanti yang penasaran, mungkin penonton yang penasaran dengan Ibu ya, sampai lihat sendiri lah seperti ini. Saya nggak mau nyebutin lah ya. Nyebutin gimana ya, sampai lihat sendiri seperti ini. Saya takutnya ya segitulah, bahaya. Nanti langsung tanya aja. Jadi beliau ini sangat berkompeten banget. Nanti kita kulik gimana perjalanannya bisa menjadi staf yayasan di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Monggo Bu. Jadi sebelum jenengan kesini, sebelum Bu Vivin menjadi staf yayasan, itu gimana Bu prosesnya? Prosesnya yang pertama, saya sebelum di sini di SMK ya Pak, saya itu pernah bekerja di salah satu bank BUMN. Nggak perlu saya sebutkan apa. Yang pasti saya sudah pernah bekerja di bank BUMN itu kurang lebih 5 tahun. Habis itu setelah itu kan saya punya anak itu. Jadi sama mantan suami itu waktu itu memutuskan untuk resign karena keluarga tidak gak teropeni istilahnya gitu kan. Anak masih ikut uti. Habis itu dapat tawaran dari ketua yayasan Bapak Dr. Anissa Jinanur Rahmadi. Itu saya pertama di sini nggak menjadi staf yayasan dulu, tapi saya menjadi bendahara sekolah. Bendahara sekolah SMKNU Sudirman. Awalnya sempat syok Pak, yang biasanya di BUMN itu salarinya di atas angka, pas nerima gaji pertama di sini, wow, berapa persen penurunannya langsung down. Dari situ, oh berarti pendidikan itu memang pengabdian yang utama ya. Terus waktunya juga fleksibel Pak, maksudnya kan jam 2 kita sudah pulang, sudah ada waktu buat anak. Tapi saya sih nyaman walaupun dengan gaji segitu, barokah Pak, istilahnya barokah, dengan gaji segitu mencukupi untuk kehidupan saya. Tapi dulu waktu saya di BUMN masih saya single, kayak nggak jadi apa-apa gitu. Dengan gaji banyak ya istilahnya nggak cukup. Tapi kalau di sini dengan sedikit tapi barokah, itu bedanya mungkin ya, uang yang barokah sama yang nggak barokah. Oh iya. Tadi beliau sudah menjelaskan bahwasanya sebelum di sini bekerja di salah satu bank BUMN. Nanti kan jelas ada cerita yang menarik di sini. Apa kira-kira ya? Karena tadi kan beliau menceritakannya tidak secara detail. Ceritanya cuma pernah bekerja di BUMN
dan resign karena sudah mempunyai anak. Kan kalau punya anak itu ada prosesnya gimana gitu kan. Jadi perlu nanti kita tanyakan. Jadi kalau penasaran nanti aja terakhir biar lebih seru kan. Mungkin nanti diceritakan bagi subscribers atau para penonton yang minat, monggo. Nanti saya kasihkan IG-nya sama IG aja wes. Mungkin IG-nya nanti bisa kita cantumkan di YouTube kami ya. Terus gini Bu, selama di sini, selama menjadi staf Yayasan Ahlussunnah wal Jamaah, kan tadi katanya Bu Vivin ini menjadi bendahara ya. Pertamanya bendahara SMK NU Sudirman. Berarti yang pertama kali menjadi staf yayasan ini sampean di sini? Enggak, ada sebelum saya itu Bu Wahyu. Terus habis itu resign karena mungkin program itu loh Pak, hamil, terus akhirnya saya diangkat menjadi staf yayasan. Sebelumnya saya juga bendahara di sini. Saya masuk pertama kali di sini itu jadi bendahara dan sebelum kepala sekolah ini Pak. Sebelum Pak Bahru Lutfi, jadi saya sudah menjadi bendahara. Jadi sudah tahu asam, pahit, manis, getirnya SMK itu juga tahu gimana. Jadi sudah merasakanlah prosesnya gimana itu sudah mengerti semua. Jadi salah guru, jadi sudah tahu lah Pak istilahnya karakter satu persatu dari Bapak Ibu guru Dewan Guru. Jadi bahasanya itu sudah mendarah daging lah ya. Yayasan Ahlussunnah ini sudah mendarah daging sehingga Bu Vivin ini udah mengetahui semua karakter guru ataupun kepala sekolah bahkan ya. Kepala sekolah, karena setahu saya kemarin kami kan juga ada vlog bersama kepala sekolah. Kami ya lihat-lihat ruangannya, ternyata sudah banyak pajangan foto kepala sekolah yang dulu ya. Sudah berganti berapa Bu kira-kira Bu? 5 kali kayaknya. 5 kali ini ya. Berarti sudah berbeda-beda ya, yes. Ada kepala sekolah yang cuma 1 bulan masa kerja juga ada. Pokoknya saya itu Pak merasakan pahit manis. Sudah di dalam pesawat pun kita mau dapat bantuan sama kepala sekolah yang lama nggak jadi pulang. Sudah merasakan di Juanda Bambung. Sudah saya rasakan semua demi SMK lo ya. Siap. Nangis di jalan sudah pernah saya rasakan. Saya perjuangkan teman-teman, sudah pernah saya rasakan semuanya. Bukan hanya kehidupan saya saja yang naik turun. Jadi yang pahit bukan hanya kehidupannya Ibu aja ya. Tapi di di organisasi SMK juga sudah merasakan pahit manisnya, dimarahin ketua yayasan sudah pernah saya rasakan semua. Tapi saya jalani, saya nikmati dengan bersyukur. Mungkin dengan cara ini kita lebih bisa menghargai kehidupan, lebih dewasa lagi dalam menjalankan kehidupan. Ya mungkin seperti itu. Kan Allah tidak akan menguji umatnya melebihi batas kemampuannya. Gitu. Jadi ini adalah mungkin awal dari Bu Vivin untuk menuju kesuksesannya ya. Amin. Dari berliku-likunya perjalanan, mungkin kalau kehidupannya nanti aja terakhir biar orang penasaran. Jadi kita bahas tentang memperjuangkan SMK ini nggih. Memperjuangkan minta tanda tangan, sudah naik pesawat tiba-tiba nggak jadi, kan ya gimana gitu kan. Kita aja pasti kalau sudah berjuangan mati-matian tiba-tiba nggak jadi di PHP kan kecewa kan. Terus untuk Bu program, kalau staf yayasan itu mempunyai program nggak, maksudnya untuk yayasan sendiri atau untuk sekolah? Sekarang kan ada SMP juga Bu, ini gimana? Kalau saya itu ya Pak, kita itu sudah ada action plan juga sih ya. Kalau yayasan itu ada action plan juga. Salah satunya kayak studi banding itu. Kalau saya cuma kan masih belum jalan karena pandemi. Terus itu kan SMP ini juga baru berdiri ini. Itu juga saya juga putar otak gimana caranya sama-sama bisa unggul, sama-sama bisa maju, gimana antara kedua ini. Soalnya tanggung jawab saya besar Pak, karena tanggung jawab saya ke yayasan, dua lembaga saya yang bertanggung jawab. Dan baik buruknya sekolah tergantung saya kan. Jadi makanya kalau ada kepala sekolah yang saya harus berani menegur gitu loh. Harus sportif, teman-teman pekerjaan yang pekerja. Nah ini yang saya suka dari Bu Vivin, bahwasanya beliau itu ya mungkin dengan beberapa cobaannya berpikirnya sudah dewasa. Contohnya tadi yang beliau sampaikan bahwasanya
ketika kita bekerja, ya udah urusan bekerja. Masalah urusan pribadi itu jangan dibawa ke pekerjaan. Berarti urusan pekerjaan jangan dibawa ke rumah tangga ataupun di luar. Jadi di sekolahan, di kantor atau di ruang kerja ya kita atasan dan bawahan sudah harus sesuai dengan apa? Bahasanya itu apa ya? Struktur. Ya, itu harus sesuai itu. Kalau saya sekarang di sini Pak Barul bawahan saya, tapi di luar sama saja saya Buvin dan Pak Barul saudara gitu kan Pak istilahnya. Kita keluar dari gerbang SMKNU kita saudara, tapi kita masuk ke gerbang SMKNU kita atasan dan bawahan. Berarti ketika kepala sekolah ataupun apalagi guru bawa-bawahan ya, mereka melakukan pelanggaran mungkin telat ataupun jarang masuk, izin tanpa prosedur, ya ini berarti sampai yang negur berarti langsung ditegur gitu. Kalau guru-guru prosedurnya kepala sekolah dulu yang menegur, kalau kepala sekolah nggak bisa baru ke saya, kalau saya nggak bisa langsung ke Pak Haji. Siap. Berarti sesuai dengan prosedur, bagus sih. Saya seneng karena mungkin beliau ini sudah makan asam pahit dan garam dan pokok campur aduk bukan hanya dalam kehidupan, mungkin dalam organisasi juga sudah dirasakan. Jadi sudah tahu karakternya. Oke, siap. Iya. Terus ini intinya jangan mudah percaya sama orang. Gitu. Iya. Makanya gini, saya pernah dengar kata-kata guru saya ini, Pak Bu. Kita itu jadi orang kan sebenarnya tidak boleh suuzon sama seseorang ya. Maksudnya gak boleh suuzon uangnya api kan. Nah, tapi sebagai ini untuk aparatur pegawai negara seperti polisi itu kalau terlalu husnuzon sama orang itu kan nggak bisa, jadinya harus suuzon kan. Ya siap. Sama berarti Bu Wipin ini sebagai staf yayasan dia harus yang suuzon kalau dalam lembaga ini, suuzon sama orang. Ojo gampang percaya alasannya, Bu saya izin dulu ya, ada orang tua saya sakit, biasanya kan seperti itu kan. Padahal nggak tahu ngapain di sana. Terus Bu saya izin dulu ya, kaki saya keseleo sedikit gitu. Kan nggak bisa ya. Jadi benar. Jadi ketika kita dalam suatu organisasi, kita harus organisasi ataupun bisnis ini ya terutama, karena bisnis ini sangat sensitif sekali ya. Kalau bisnis jangan mengenal harga teman. Kalau harga teman itu mending dimahalin daripada dimurahin gitu. Soalnya saya sering mendengarkan, maksudnya bersama orang-orang yang pelaku bisnis, dia terlalu percaya sama orang. Biasanya kawanan bawa dulu nggak apa-apa, uangnya terakhir. Ternyata barangnya dibawa, uangnya nggak ada kan, seperti itu ya. Jadi mungkin dalam pelaku bisnis ataupun organisasi ya kita tetap menjaga namanya suuzon, kita suuzon kepada orang tapi jangan terlalu ya. Suuzon tapi jangan terlalu, kita biar satu, kalau kita terlalu husnuzon terus kita dibohongin terus ya. Seperti kehidupan juga, kalau kita husnuzon terus dibohongin lah Bu. Jadi orang baik itu sebenarnya capek loh. Orang baik dimanfaatin, nanti nggak baik gimana. Yang penting kalau prinsip saya ya Pak ya, yang penting saya baik dulu sama orang. Terserah orang itu mau nimbal balik ke saya nggak baik, yang penting intinya saya baik dulu sama orang. Apa perkara nanti orang itu balasnya nggak baik, itu urusan mereka sama yang di atas. Yang penting saya baik dulu sama orang. Ya benar. Jadi saya juga pernah berpikir seperti itu. Maksudnya sampai sekarang pun saya lebih baik diakali daripada ngakali. Benar sekali. Saya lebih baik tapi aja disakiti lah. Kalau saya diakali, disakiti, sudah merasakan semuanya. Sakitnya gimana maksudnya? Kan tadi disakiti perihal apa? Asmara, sering sekali sampai sudah kebal gitu loh Pak. Udah kebal ya? Iya. Diminum dulu. Nanti aja Bu, ini lagi seru pembahasannya. Saya kan Ibu itu dulu berarti lulus kuliah nih. Iya. Lulus kuliah langsung mendaftar di salah satu bank BUMN di Surabaya. Itu langsung terima. Ya kan melalui proses dulu. Saya SKL belum keluar itu, saya sudah daftar, alhamdulillah. Saya sudah daftar, terus kerja lambat laun ya kerja itu Pak. Terus di Jember. Terus habis itu mutasi ke sini, ke Nyajak sini, ke bank sini. Habis itu ya namanya kehidupan ya Pak ya, ada naik turun terjal. Awalnya
Ini masalah karir ya Pak ya. Karir memang waktu itu enak ya di BUMN. Sekarang siapa yang nggak? Sampai paling melihat di orang kerja di bank enak, bersih, ber-AC. Tapi kan nggak tahu di belakangnya pulang sore nggak ada waktu buat keluarga. Jadi itu awal mula saya dulu ketemu dengan nggak usah itu pokok yang dulu lah ya. Yang dulu sebenarnya nggak usah diingat, tapi ini sebagai pelajaran aja. Gitu. Soalnya sama guru SD nggak ada pelajaran itu suruh melupakan apa ya Pak ya? Mengingat. Mengingat nggak ada. Sudah dilupakan itu pelajaran. Tapi semakin kita melupakan semakin kita ingat. Jadi slow aja. Ya, jadi kita ngobrol santai aja lah ya. Karena tadi kan beliau bilang Bu Vivin ini kerja di sana, jelas kan punya anak. Kayaknya dulu kenalannya itu dari lewat mana, Bu? Kenalannya itu ya Pak, lewat HP. HP. Iya. Ini tidak bertemu secara langsung gini. Udah habis itu ketemu cuma berapa hari, 45 hari langsung nikah. Orang tua sudah melarang, ojo nikah sih, gitu kan. Ini bentar. Buat teman-teman ingat ya. Jadi kalian kalau memang tidak mendapat setuju dari orang tua, restu dari orang tua, ojo dipaksa wes. Jangan diteruskan. Dunia ini tidak selebar daun kelor ya. Daripada kalian merasa bahagia di awalnya dan nyesek di akhirnya, ini bahaya, ini nggak bisa diulang lagi. Jangan sampai seperti ini ya. Jadi yes, pokok intinya cari ridho kedua orang tua yang aman-aman lah, biar karena doa orang tua ini sangat mustajab, sangat nomor satu. Jadi kebahagiaan kita itu bukan tergantung kesuksesan kita, tapi bagaimana ikhlasnya orang tua kepada kita. Lanjut Bu, terus? Jadi orang tua itu sudah nggak merestui ya Pak, jangan gitu kan alasannya ya anak beda suku ya nggak perlu saya sebutkan. Terus orang tua itu bilang pasti keras gini, tapi saya memaksa. Seiring berjalannya waktu kita dikaruniai seorang anak perempuan. Alhamdulillah keluarga saya sudah mulai meleleh lah, sudah mulai menerima lah. Tapi dari situ mantan suami saya tepatnya itu berulah. Jadi membohongi semua keluarga besar saya Pak jadi saya itu merasa nggak pernah dihargai sebagai seorang istri. Jadi saya mulai dibohongi sampai berapa tahun saya itu bertahan, kurang lebih pernikahan 5 tahun. Itu saya tetap mempertahankan karena apa? Karena saya itu pilihan saya malu kepada orang tua saya. Jadi saya nggak bisa harus mempertahankan, tapi sampai berjalannya waktu saya nggak bisa Pak memaksakan itu. Semakin saya kesini semakin saya sakit. Jadi nggak bisa harus saya lepas. Awal saya anak Pak yang menjadi alasan anak. Terus saya berpikir anak itu bukan menjadikan alasan untuk kita bertahan dalam rumah tangga. Lebih baik Pak perceraian yang sehat daripada rumah tangga yang sakit. Oke, siap. Benar-benar. Daripada kita mempertahankan suatu rumah tangga tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya, untuk apa gitu loh. Mending kita pisah aja gitu loh. Tapi sampai detik ini pun nggak ada Pak subsidi untuk anak saya, nggak ada. Saya cari uang sendiri dengan cara apapun, saya harus bisa menghidupi anak saya juga sekolah. Tapi alhamdulillah setelah saya menjadi single parent, saya bisa menghidupi anak saya, beli apapun alhamdulillah bisa, dengan cara apapun. Nggak tahu Allah itu mendatangkan rezeki dari manapun. Benar apa kata orang ya Pak, yang penting kita berusaha, pasti ada aja rezeki itu dari mana. Saya Pak disakiti nggak cukup sekali 2 kali. Selain saya juga mendapatkan tekanan batin, dia juga keras ke saya ya, main tangan apapun itu. Kalau saya membahas soal anak Pak, melo saya mesti kan. Aduh ini kok akhir-akhir endingnya seperti ini, bahaya ini. Kalau saya, kekuatan saya memang saat ini adalah anak dan orang tua saya. Orang tua saya sakit karena ulah mantan suami saya. Jadi saya sampai bisa bertahan, sampai berdiri di titik ini, sampai saya bisa berdiri di kedua kaki saya ya Pak, itu karena anak saya. Anak saya adalah penguat saya, penyemangat saya, pelipur lara saya, penghilang capek saya. Walaupun kadang kala di saat saya capek juga ada kalanya kan marahi anak, tapi
Nanti itu saya berpikir gimana caranya. Saya tanamkan dalam diri saya sendiri, Pak. Saya harus bisa. Saya tanpa laki-laki pun saya harus bisa. Buktinya saya bisa menghidupi anak saya, bisa menyekolahkan anak saya. Jadi kalau sekarang bicara laki-laki ya Pak, kayaknya saya sudah nggak butuh itu namanya laki-laki ya. Saya sudah bisa cari uang sendiri, beli sendiri. Walaupun mobil dibelikan orang tua, tapi setidaknya saya bisa beli sendiri dengan hasil jerih payah sendiri. Orang tua pun saya nggak tahu Pak, orang tua saya beli nggak tahu. Sampai sekarang pun nggak tahu orang tua saya. Karena apa saya nggak ngomong ke dia? Karena orang tua saya sudah saya bebani dengan hutang mantan suami saya kurang lebih hampir 2 juta Pak. Yang nanggung itu keluarga saya. Belum lagi anak saya. Walaupun saya makan masih ikut orang tua istilahnya ya, tapi gimana pun caranya saya harus bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Makanya untuk para wanita, jangan sekali-kali menggantungkan hidup Anda kepada laki-laki. Karena laki-laki itu ada 2 kemungkinan. Kalau satu nggak pergi diambil wanita lain, yang pasti diambil sama yang kuasa. Jadi tanamkan dalam diri seorang wanita harus bisa mandiri tanpa adanya bantuan dari laki-laki. Jangan menggantungkan hidup kalian sama laki-laki. Walaupun kita nggak bekerja, setidaknya kita punya usaha untuk membantu rumah tangga kehidupan. Iya. Siap. Jadi wah ada pesan nih, wah ini sangat melo banget. Nggak nyangka saya bakal drama sama bahasanya mendramalisir gitu loh. Maksudnya sampai saya juga mendengarkannya, wah agak tersentuh. Maksudnya beliau tadi mengatakan dia bisa berdiri sampai saat ini, masih bisa semangat sampai hari ini, itu karena anaknya. Makanya ada kata-kata dalam sebuah ibarah mengatakan al-waladu thamratul qalbi. Anak itu adalah buah dari hati. Makanya wajar orang tua ngelahirnya anak pasti nggak tega kalau anaknya itu sakit, nggak tega, bahkan mereka itu rela dirinya yang sakit daripada anaknya. Nah ini buat kalian, kita semua, saya juga, ini penting. Makanya menghormati kedua orang tua itu sangat penting. Orang tua itu ya sangat sayang kepada kita. Jangan pernah kita menyakiti hati kedua orang tua. Karena kalau sampai kita menyakiti kedua orang tua, ini hukum Allah akan keluar. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan doa yang akan mustajabah yang langsung di ACC sama Gusti Allah, diantaranya itu adalah doa kedua orang tua yang marah kepada kita. Mungkin cukup sekian dari vlog Sang Guru hari ini. Ini sangat menarik sekali. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Dadah.